Mendengarkan itu memang pekerjaan yang melelahkan telinga kita dan badan kita. Tetapi kita perlu belajar mendengarkan. Jadi anak-anak asrama, kalau merayakan Ekaristi, berikan perhatianmu kepada Ekaristi. Jangan sibuk sendiri di depan, bermain-main sendiri, sibuk-sibuk sendiri, itu mengganggu perhatian pemimpin upacara, sangat mengganggu. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diurapinya dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin dan menghibur yang remuk redam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu. Kota Firenze kiranya menjadi tempat kelahiran orang-orang besar dalam gereja. Kali ini pun dalam abad yang sama seperti Santa Maria Magdalena de Pazzi yang kita pestakan kemarin, lahirlah Filipus Neri yang kita rayakan pada hari ini pada tahun 1515 di Florence. Ketika berumur 21 tahun dia pergi ke Roma, tinggal di sana sampai dengan akhir hidupnya sebagai seorang imam. Hidupnya ditandai dengan doa, cinta kasih kepada sesama, karya pastoral, dan pertobatan. Berkat cara berpastoral yang baru, yang disertai dengan rasa humor, mempunyai pengaruh yang besar pada karya pastoralnya, dan banyak anak dibawa kembali kepada gereja, banyak orang yang bertobat dan kembali kepada gereja. Santo yang dipenuhi dengan tawa, ria, dan canda ini bersahabat dengan paus, dengan para kardinal, dan dengan orang-orang suci pada zamannya. Dialah salah seorang imam dan pembaharu yang terbesar untuk pelaksanaan dan penyebaran gagasan-gagasannya. Ia mendirikan kelompok yang disebutnya dengan oratorium, yang meninggal pada tahun 1595. Kita syukuri karya agung Tuhan dalam gereja melalui Filipus Neri. Kita syukuri juga kepekaan hatinya pada bisikan Roh Kudus yang mentaati gerakan Roh Kudus dalam dirinya untuk membarui bentuk reksa pastoral dalam gereja, sehingga banyak orang bertobat, banyak orang mencintai gereja kembali. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kegembiraan kami, abdi-Mu yang setia Kau luhurkan dengan kesucian mulia, maka kami mohon, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati Santo Filipus Neri. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Para petugas liturgi supaya mempersiapkan dengan baik tugas-tugas yang akan dikerjakan dan dilaksanakan. Kalau Anda membacakan atau menyanyikan bait pengantar Injil, nyanyikanlah dengan nada yang tinggi, bukan nada seperti orang lapar atau orang kurang makan. Ya, sehingga untuk menaikkan sudah setengah mati. Lalu yang salah jadinya orang yang menaikkan nadanya seperti nyanyi sendiri lain daripada yang lain, karena sebetulnya dia mau menaikkan atau mengembalikan pada nadanya, tapi karena yang lainnya pun ikut rendah-rendah juga,
Jadi kita ini ada kebiasaan kalau pemimpinnya salah, ikut salah semua. Jadi kalau yang menyanyikan Haleluya juga salah, nadanya rendah, maka juga yang ikut rendah tidak bisa menaikkan lagi. Jadi penting peranan petugas liturgi membawakan dengan benar, melatih dengan benar, menyanyi dengan nada tinggi, tidak seperti orang yang mau bekerja malas, mau bangun malas, mau makan malas, dan segalanya. Pada hari ini kita ingin merenungkan apa yang terjadi di tengah dan di dalam para murid. Peristiwa di mana mereka bertengkar karena Yakobus dan Yohanes ingin duduk dekat dengan Yesus. Singkatnya, tidak hanya Yakobus dan Yohanes, tetapi juga ke-10 murid yang lain pun menginginkan sebuah jabatan, ambisi untuk menjadi orang terdepan, menjadi orang yang dihormati. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bebas dari ambisi seperti itu. Pingin dihormati, pingin di depan, pingin diperhatikan, pingin menjadi contoh, pingin dijadikan pusat perhatian, dan seterusnya. Tidak ada orang yang bebas dari ambisi seperti itu. Artinya, setiap orang punya ambisi. Maka Yesus hari ini tidak melarang ambisi itu, tetapi Yesus ingin memurnikan ambisi itu. Janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, barang siapa ingin menjadi pemimpin, barang siapa ingin menjadi yang di depan, barang siapa ingin menjadi orang yang diperhatikan, dicontoh, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bekerja lebih dahulu. Tidak berkata, tidak memerintah, tidak menunjuk, tapi lebih dahulu dia bekerja. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi tidak hanya tahu bekerja, tapi juga tahu melayani. Artinya dia juga tahu siapa temannya berbicara, siapa temannya bekerja. Dan dia bekerja untuk siapa, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Maka barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bekerja baik untuk orang lain, mengusahakan yang terbaik untuk orang lain. Seperti anak manusia, seperti Yesus pun juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Kalau kita tidak bisa menjadi tebusan bagi orang lain, baiklah kita juga menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber kegembiraan, menjadi sumber keselamatan bagi orang lain. Dengan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Mendengarkan itu memang pekerjaan yang melelahkan telinga kita dan badan kita. Tetapi kita perlu belajar mendengarkan. Jadi anak-anak asrama, kalau merayakan Ekaristi, berikan perhatianmu kepada Ekaristi. Jangan sibuk sendiri di depan. Bermain-main sendiri, sibuk-sibuk sendiri, itu mengganggu perhatian pemimpin upacara. Sangat mengganggu. Jadi tenanglah, duduk tenang, duduk manis di tempat kalian. Berikan perhatianmu kepada misa, dengarkan khotbahnya, dengarkan bacaannya.
agaknya perlu lain kali diuji coba ini. Begitu selesai misa, tidak pulang dulu tapi langsung diuji, ditanya jawab. Apa bacaannya, dari mana diambil, apa khotbahnya. Pasti tidak ada yang tahu. Karena sibuk sendiri masing-masing dengan pekerjaannya. Lalu coba kalau duduk tegak, kaki diletakkan di lantai, bukan di bantal. Bantal itu tempat untuk berlutut, bukan untuk tempat kaki. Ya, jadi lalu jangan duduk dengan kaki terbuka, tapi dengan kaki yang tertutup. Jadi bukan di warung kopi, bukan di kedai, bukan duduk di tikar, tapi kita duduk di kursi dan di dalam gereja. Duduklah manis dan sopan, kaki di lantai, bukan di atas bantal tempat berlutut. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, sesudah menikmati santapan surgawi kami mohon, semoga kami seperti Santo Filipus Neri, selalu merindukan kurnia-Mu yang sungguh menghidupi kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Semoga saudara dan saudari sekalian dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah